Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kelas gabungan. Yuk adik-adik, kita duduk yang manis dan kita dengarkan ntar firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kita sudah mulai ibadah sekolah minggu loh. Bagaimana perasaannya? Senang dong? Di tahun yang baru ini, kita harus lebih semangat lagi untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan ya. Oh ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan dipimpin oleh Kakak Olivia Borotambun. Adik-adik, kita harus yang semangat ya memulai ibadah sekolah minggu ini. Tapi sebelumnya, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia memberikan kita tahun yang baru, bulan yang baru, dan juga hari-hari yang baru untuk kita. Ayo adik-adik, kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu kita yang pertama, Betapa Baiknya Tuhan. Ayo adik-adik, kita yang semangat nyanyinya ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, lebih semangat ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana adik-adik, walaupun di tahun yang baru ini kita masih dilanda pandemi COVID-19, kita tidak boleh putus asa. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan memberikan kita hari-hari yang baru. Kita harus tetap semangat dan gembira, supaya kita bisa menjadi penyemangat untuk sekeliling kita, termasuk papa, mama, kakak atau adik, opung, dan juga sekeluarga kita. Ayo adik-adik, kita tunjukkan kasih kita dengan bergembira. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Ayo adik-adik, kita nyanyi dengan gembira dan semangat ya untuk Tuhan. Patah kering
Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Tapi sebelumnya, ayo kita panjatkan satu lagu lagi yang berjudul Segala Puji Syukur. Kita yang semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memulai doa syafaat. Ayo adik-adik, kita duduk yang manis, lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini supaya kami bisa beribadah kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kita hidup yang baru dan hari yang baru ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang ini ya Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, sekarang Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan tolong berkati supaya negara kami ini bisa selamat melewati pandemik ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati seluruh masyarakatnya supaya semua terlindungi dan juga mematuhi protokol kesehatan melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati keseharian mereka, supaya mereka terlindungi dari segala bahaya ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati sekeluarga kami ya Tuhan, dari kakak, adik, opung,
dan semuanya Tuhan tolong berkati dan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang masih melewati virtual, Tuhan tolong berkati supaya kami bisa menjalani sekolah dengan baik dan belajar dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya pandemi COVID-19 ini bisa lewat dengan baik ya Tuhan, dan juga semua dapat selamat dan melewat dengan cepat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga minta ampun atas segala dosa kami yang dilakukan dan disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat berbuat yang baik pada setiap harinya Tuhan. Tuhan juga layakkanlah doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta. Ayo adik-adik, kita harus mempersiapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik kami, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Demikian dikatakan, Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah
dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, kisah penyaliban Yesus tentu kita semua tahu. Diawali dengan penangkapan dirinya di Taman Getsemani. Ketika di Getsemani, Yesus ditemani oleh para muridnya. Di situ ada Petrus. Di situ juga ada Yakobus, Thomas, dan semua murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan dia. Tetapi ketika para serdadu Romawi datang, ada di sana para imam. Para imam itu adalah seorang pelayan di dalam rumah ibadah. Dan juga di sana terdapat satu orang murid Tuhan Yesus, yang tentu kita semua tahu murid Tuhan Yesus itulah yang menyalibkan Yesus. Jadi mereka semua yang ada di Taman Getsemani, murid-murid Tuhan Yesus lainnya, tidak menerima keberadaan para tentara yang datang pada saat itu ingin menangkap Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah keributan besar. Karena seperti yang kita ketahui, ada salah satu seorang dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus pada saat itu, yang memotong telinga seorang imam sehingga telinganya itu pun putus. Dan Tuhan Yesus melihat itu. Semua orang yang pada saat itu ingin membunuh murid Tuhan Yesus yang memotong telinga dari antara orang yang datang itu, seorang tentara itu. Apa yang terjadi? Justru Tuhan Yesus menunjukkan pengampunan dengan menyembuhkan tentara yang terputus telinganya itu, yang dipotong oleh seorang murid Tuhan Yesus. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu direkayasa, di mana Yudas Iskariotlah yang menjadi tokoh yang merekayasa kejadian itu. Dengan sebuah ciuman, dia menangkap Tuhan Yesus, supaya orang pada saat itu, serdadu pada saat itu, tahu siapa Yesus itu. Persoalannya adalah, mengapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Kenapa dia disalibkan? Padahal kita tahu, Yesus itu kan orang yang baik. Yesus itu kan sangat dekat, baik itu kepada anak-anak. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit, menghibur orang yang berduka dengan menyembuhkan orang yang sakit, dengan membangkitkan orang yang mati. Dan memang tidak ada kesalahan Tuhan Yesus ditemukan. Tetapi banyak orang pada saat itu yang membenci Tuhan Yesus. Pernahkah
anak-anak kami? Pernahkah adik-adik kami ada di antara kalian yang melihat temanmu atau dirimu tidak bersalah tetapi dihukum? Pernahkah kamu merasa itu semua di dalam hatimu? Atau adakah temanmu yang merasakan, saya kan tidak salah? Dia mengatakan itu kepada gurunya. Yang salah itu dia yang mulai, sehingga dia mulai mengganggu saya, sehingga saya melawan dia. Mungkin ada di antara kalian seperti itu. Di dalam rumah juga seperti itu. Kakaknya dimarahi oleh orang tuanya, padahal yang salah itu adalah adiknya. Kalau tidak bersalah, kita harus berani juga mengatakan bahwa yang kita lakukan itu tidak bersalah. Kalau benar, katakan dan akui kesalahanmu. Dan minta maaflah, mintalah pengampunan kepada temanmu itu, kepada orang tua, dan minta maaf kepada gurumu. Dan memang kalau kita lihat di dalam khotbah ini, itulah yang terjadi sama orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Banyak orang pada saat itu yang datang berbohong, menuduh orang lain yang tidak benar. Dan itulah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan berbohong itulah yang membuat terjadinya keributan dan pertengkaran. Perhatikan itu. Kalau ada misalnya adikmu berbohong aja kerjanya, kakaknya pun pasti kan tidak suka melihat adiknya. Begitu juga orang tuanya pun, karena dia selalu berbohong. Dan pasti akan terjadi keributan, pertengkaran. Kan kita pasti akan mengatakan, adik, kamu ini berbohong ya. Dia bilang, tidak. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ribut, orang tuanya yang kerja pun terganggu. Oleh karena itu kita harus meniru Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, hiduplah di dalam kejujuran. Perhatikan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berdusta. Dia mengatakan kebenaran itu supaya orang-orang dapat percaya kepadanya. Dan perhatikan, orang-orang yang tidak jujur, yang sering berbohong, itu pasti orang-orang yang dibenci, dimusuhi. Tidak ada itu, sedikit temannya itu. Dan kita diminta oleh Tuhan pada firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Orang yang jujur, dia tidak mau melakukan kecurangan, penipuan, dan tipu muslihat. Dia sayang kepada semua orang, kepada saudara-saudaranya. Dia sayang kepada kakaknya, dia sayang kepada adiknya, sayang kepada orang tuanya, sayang kepada gurunya. Apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus? Hidupnya tidak tenang. Itu yang terjadi sama si Yudas Iskariot. Kenapa dia mau memfitnah Tuhan Yesus? Kenapa Yudas Iskariot mau menyalibkan Tuhan Yesus? Karena di dalam pikirannya itu selalu ingin cepat kaya. Dia pikir-pikir di dalam pikirannya si Yudas Iskariot ini, nanti kalau kutangkap Tuhan Yesus dapat pula uang. Mungkin kita semua sudah tahu dengan berapa biaya Tuhan Yesus itu dijual. 30 keping perak. Itulah jumlah uang pada saat itu, hasil dari penjualan Tuhan Yesus. Dan uang 30 keping perak ini dapat membeli satu rumah yang mewah. Jadi dibeli si Yudas Iskariot ini setelah dia menyalibkan Tuhan Yesus, dibelinya tanah yang luas, mau dibuat untuk mendirikan rumah.
apa yang terjadi? Dia tidak tenang. Dia selalu takut. Aku sudah berdosa, telah mengkhianati Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia bunuh diri, mati. Dan orang yang bunuh diri itu pasti itu masuk neraka. Dia tidak bersama dengan Tuhan, dibakar Tuhan Yesus itu nanti. Karena dia jahat, berbohong, berdusta. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Apa yang harus kita perbuat terhadap orang-orang jahat? Seperti orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dikatakan di dalam khotbah Minggu pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menghunuskan pedangmu, jangan kamu memakai pedangmu. Kalau kita perhatikan, orang yang memakai pedang itu adalah orang-orang yang mau berbuat dengan cara kekerasan. Perhatikan, hidup oleh pedang. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu hidup dengan memakai pedang, suatu saat, suatu ketika kamu akan mati juga oleh pedang. Jadi bukan senjata pertahanan diri kita, tidak. Itu akan membuat kamu nanti mati. Kata Tuhan Yesus. Bukan dengan cara membalas, memukul. Itu yang nanti membuat kamu menderita, kata Tuhan Yesus. Artinya kita tidak boleh membalaskan kekerasan. Mungkin ada dari teman-temanmu, dari adik-adikmu. Kamu sebagai kakak, mungkin kamu merasa selalu diganggu oleh adikmu. Kemudian kamu marah, kamu pukul lagi adikmu ini. Itu juga sama dengan cara kekerasan, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Saling membalas akan membuat kita mendapatkan kesakitan. Jadi tidak ada ujungnya kebahagiaan kalau kita saling membalas. Apalagi membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu. Rantai pembalasan dendam itu pun akan selalu hidup di dalam diri kita. Dan itulah yang disampaikan di dalam topik Minggu pada saat ini, yaitu mengasihi Allah. Kasih kepada Allah. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Berapa kali kita diminta oleh Tuhan Yesus mengampuni? Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali kita mengampuni saudara kita, tetapi 70 kali 7 kali. Itu banyaknya. Artinya apa? 70 kali 7 kali. Artinya setiap saat kita harus menunjukkan kebaikan, mengampuni kesalahan dari saudara-saudara kita, mengampuni kesalahan adik-adik kita, mengampuni kesalahan setiap orang. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengajarkan, jika ada saudaramu yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jangan kamu tampar lagi pipi kirinya. Tidak, berikan aja. Nah, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan ingin meminta kita di dalam khotbah Minggu ini supaya kita hidup jujur, saling mengampuni. Dan itulah khotbah Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Amang adalah anak-anak Allah. Guru sekolah minggu adalah anak-anak Allah, karena mereka membawa damai. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hidup di dalam kasih, hidup di dalam kejujuran. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan
yang membuat kami melakukan kejahatan seperti Yudas Iskariot, mana dia memfitnah, menyalibkan Tuhan. Melalui sebuah ciuman, dia datang tidak membawa kasih, tapi membawa bencana, di mana dia ingin menyerahkan kamu sebagai korban dosa. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Meskipun kami berbuat yang tidak baik kepada saudara kami, kakak kami, adik kami, orang tua kami, kepada guru-guru kami, supaya kami, Tuhan, dapat menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik sehari-harinya ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ingat ya, kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, persembahannya kita titipkan ke mama dan papa dulu ya, supaya diberikan ke gereja. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu kita yang terakhir ini dengan semangat. Karena sukacita Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera.